Saudara antum yang bertanya bagaimana hukum dakwah lewat media. Cukup bagi kita jawaban para imam dan para masyayikh kita. Yang pertama Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau Syekhul Islam. Di zaman ini semua para ulama yang ada di zaman ini imam murid beliau, imam cucu murid atau cicit muridnya. Beliau sebutkan awalnya aku melarang, kata beliau, orang untuk tampil di televisi atau semisalnya, mungkin sekarang kayak YouTube. Tapi kemudian aku pelajari, aku musyawarahkan dengan yang lain ini itu. Tampak bagiku kemaslahatannya jauh lebih besar daripada madharat atau keburukan yang ditakuti. Kalau saja aku, kata beliau, membolehkan foto makhluk bernyawa untuk kepentingan pribadi individu, seperti KTP, ijazah, paspor atau yang lain, maka ini lebih berhak untuk dibolehkan karena kemaslahatannya banyak orang. Maka antum tahu dengan media seperti ini, orang di ujung gunung saja bisa ngikuti, bisa tahu dakwah sampai ke dia. Ilmu tauhid, sunnah, ini itu. Itu manfaatnya umum, umat. Oh, yang foto pribadi aja dibolehkan. Ada yang dapat untungan kan cuma kamu pribadi. Itu kepentingan kamu pribadi KTP. Orang fulan gak ada perlunya bagi dia KTP-mu. Gak ada untungnya buat dia. Kan begitu. Maka berakhir, atau pada akhirnya beliau memfatwakan itu boleh. Manfaatnya jauh lebih besar. Yang lain pun murid-murid beliau semakna itu, Syekh Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, hafizahumullah, man baqi. Seperti yang Syekh Saleh sebutkan, Fauzan itu babnya muzahamatu ahlil batil. Apa muzahama itu? Kamu tahu ahlul batil kan penuh di media-media itu. Segala macam bendera dan beraneka ragam manhaj mereka yang mendakwakan ini sufi apa segala macam sudah. Semuanya ada. Mana ahlul haq? Mana suara mereka? Mana dakwah mereka di situ? Ya, tahu dunia seperti ini sekarang, nggak semua orang semangat datang ke majelis ilmu, mau dengar, mau tanya. Tapi dengan media ini, dia di mobil, dia di kantor, dia di rumah, tinggal buka begini, sampai dakwah itu kepada dia. Entah itu dakwah batil atau dakwah hak. Permasalahannya ahlul haq di mana? Mereka tinggalkan media itu, nggak ada yang bersuara di situ. Sehingga dipenuhi oleh ahlul batil. Nah, mereka harus bahasa gampangnya disaingi lah. Dakwahkan di situ. Dan antum tahu sendiri banyak. Seperti Syekh Shalal Fauzan, Allah yahfadhu, banyak di YouTube keluar. Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala. Ya, sesuatu yang perlu direfleksi memang pada diri kita. Seringnya kan ya kita atau ikhwan kita ini menjadikan itu bahan celaan. Jadi bahan
Misalnya kalau fulan banyak muncul di YouTube itu. Kayak jadi bahan negatif gitu, kayak jadi bahan celaan. Terus kenapa kalau muncul di sana? Bebas membolehkan. Jangan kamu jadikan celaan kepada seorang karena itunya. Karena munculnya di televisi, karena munculnya di YouTube misalnya. Bukan itu celaannya. Nanti apa yang dia sampaikan itu penilaian baru. Dia menyuarakan batil, ya batil karena itu. Bukan karena dia muncul di situ. Pahami itu. Barakallahu fiik. Sesuatu yang perlu dibenahi dalam dakwah kita. Wallahu ta'ala alam.